Selamat siang semuanya, selamat pagi, selamat malam. Terima kasih telah mengklik video ini dan semoga apa yang nanti akan saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan membicarakan tentang hubungan wawasan kebangsaan dengan ketahanan nasional sebagai bagian dari materi pendidikan kewarganegaraan yang harus kita pelajari. Baik. Wawasan kebangsaan lahir ketika bangsa Indonesia berjuang membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan, seperti penjajahan oleh Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Perjuangan bangsa Indonesia yang dulu dilakukan untuk melawan para penjajah ini membuahkan hasil, ya, yaitu semangat persatuan dan kesatuan. Dan pada akhirnya nanti menciptakan sebuah ideologi negara yang membuat kita merdeka. Tapi perjuangan bangsa ini yang terus-menerus berjuang akhirnya menciptakan sebuah persatuan dan kesatuan bangsa. Pada saat itu belum ada yang namanya konsep khusus tentang persatuan kesatuan itu ya. Tapi karena keinginan para pejuang itu lepas dari penjajahan, mereka akhirnya bersatu dengan sendirinya. Ya. Namun itu bukan sesuatu yang gampang dan mudah didapatkan karena penjajah pun atau kaum kolonial pun menggunakan politik adu domba atau yang kita lebih kenal dengan divide et impera. Ya. Politik adu domba ini digunakan oleh para penjajah untuk memecah belah persatuan dan kesatuan yang tercipta karena keinginan lepas dari penjajah. Mungkin juga ini sebuah taktik karena ketakutan mereka, ya. Karena ketakutan para penjajah yang memahami kalau Indonesia itu bersatu, maka mereka bisa saja menjadi ancaman besar bagi para penjajah ke depannya. Sehingga mereka menggunakan politik adu domba itu untuk mengacak-acak, untuk membubarkan persatuan kesatuan yang sudah tercipta itu. Ya, namun meskipun bangsa kolonial itu menggunakan berbagai taktik untuk memecah belah persatuan kesatuan, perlawanan para pahlawan Indonesia, pahlawan kita, telah membuktikan bahwa semangat perjuangan bangsa Indonesia tidak pernah padam dalam usaha mengusir penjajah dari Nusantara. Jadi meskipun berbagai macam hal yang dilakukan oleh kolonial atau penjajah itu untuk memecah belah persatuan kesatuan itu tidak ada artinya pada akhirnya. Karena buktinya kita makin bersatu justru. Kita makin berjuang, semangat kita makin membara untuk mengusir para penjajah dari Nusantara.
Yang tadinya hanya kelompok-kelompok kecil berubah jadi kelompok-kelompok besar, saling membantu untuk menciptakan sebuah perlawanan yang sangat besar terhadap para penjajah itu. Ya, nah, dalam perkembangan berikutnya muncul kesadaran bahwa perjuangan yang bersifat nasional, yaitu perjuangan berlandaskan persatuan dan kesatuan dari seluruh bangsa Indonesia saat itu akan mempunyai kekuatan yang nyata. Bahkan kesadaran tersebut tentang persatuan kesatuan yang memiliki kekuatan yang nyata itu mendapatkan bentuk atau komunitas dengan lahirnya pergerakan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang merupakan tonggak awal sejarah perjuangan bangsa yang bersifat nasional. Jadi dari yang tadinya pesan kesatuan yang hanya baru sedikit 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 kelompok kecil kelompok kecil kelompok kecil bergabung menjadi sebuah pergerakan yang besar. Ya, dari situ muncul dan disusul dengan lahirnya gerakan-gerakan kebangsaan di bidang politik, ekonomi atau perdagangan, pendidikan, kesenian, pers, dan kewanitaan, dan lain sebagainya. Muncul terus bermunculan konsep persatuan kesatuan itu yang sudah mereka rasakan memiliki kekuatan dan jika lebih besar akan lebih kuat lagi, akhirnya bersatu terus bermunculan kekuatan-kekuatan yang akhirnya bisa kuat melawan penjajah itu. Ya. Bahkan tekad perjuangan dengan kekuatan yang besar itu memunculkan sebuah Sumpah Pemuda tahun 28 Oktober 1928 dengan ikrar satu nusa, satu bangsa, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Ini merupakan bukti bahwa kesatuan dan persatuan bangsa itu merupakan sebuah awal dari bangsa ini terbentuk, tercipta, ya, bahkan memunculkan sebuah konsep Sumpah Pemuda di mana kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia ini memiliki sebuah ikrar satu nusa, satu bangsa, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ya. Dan inilah yang disebut dengan wawasan kebangsaan. Salah satu. Nah, konsep wawasan kebangsaan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa ini akhirnya mencapai sebuah tonggak sejarah, melukiskan sebuah tonggak sejarah kemerdekaan dalam proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Jadi yang tadinya cuma sendiri-sendiri, komunitas-komunitas kecil bergabung, besar, akhirnya terus membesar, dan akhirnya menciptakan sebuah ikrar yang memberikan kekuatan besar untuk menciptakan kemerdekaan bagi bangsa ini. Menciptakan momen proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ya. Dalam perjalanannya, telah muncul pula gagasan, sikap, dan tekad yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa serta disemangati oleh cita-cita moral rakyat yang luhur. Ya. Sikap dan tekad itu adalah penjawatan atau suatu wawasan kebangsaan. Ya, jadi sikap tekad tersebut adalah sebuah wawasan kebangsaan yang tadinya bermunculan dari moral kita, saling membantu,
saling peduli dengan yang lain. Berbeda tak masalah, tapi kita satu tujuan. Ya, kita tuh satu nusa, satu bangsa, dan bahasa kita satu. Budaya kita boleh berbeda-beda, tapi kita punya satu tujuan yang sama, dan itulah wawasan kebangsaan. Ya, yang muncul karena adanya persatuan dan kesatuan dalam sejarah bangsa Indonesia. Ya. Nah, kemudian sekarang muncul konsep umumnya bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kesatuan atau integrasi nasional bersifat kultural atau tidak hanya bernuansa struktural, mengandung satu kesatuan ideologis saja, namun ada juga kesatuan politik, kesatuan sosial, budaya, kesatuan ekonomi, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Yang tadinya wawasan kebangsaan baru sebagai konsep yang muncul secara alami, dan kemudian konsep itu berkembang terus. Berkembang menjadi sangat kuat dan lebih kuat lagi untuk menjadi bagian dari sejarah bangsa ini. Untuk bisa menciptakan sebuah momen wawasan kebangsaan yang bisa menjadi bagian dari lingkungan negara ini. Ya, ingat ya, wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, wawasan kebangsaan ini menentukan cara bangsa Indonesia mendayagunakan kondisi geografis negara, sejarah, sosio-budaya, ekonomi, dan politik serta pertahanan keamanan dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasional. Ya, jadi wawasan kebangsaan yang sudah muncul dan diperkuat dengan konsep-konsep yang lebih matang ini menjadi bagian dari bergeraknya sebuah bangsa Indonesia dalam mencapai cita-citanya. Jadi kita lihat kondisi geografis negara kita, sejarah, budaya, ekonomi, bahkan politik, ketahanan, keamanan itu berhubungan dengan wawasan kebangsaan. Ada persatuan dan kesatuan di situ. Ya, yang tadi berada budaya yang memiliki konsep persatuan kesatuan juga bergabung menjadi lebih besar. Bahkan kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tapi tetap satu. Jadi cita-cita bangsa ini tidak akan pernah bisa dicapai tanpa bantuan dari masyarakat, rakyatnya yang memahami wawasan kebangsaan sebagai bagian dari cara bangsa ini berkembang. Dengan wawasan kebangsaan inilah kita bisa berkembang demi kepentingan nasional juga. Sehebat apapun individu secara pribadi tidak akan bisa mengalahkan kekuatan individu-individu yang bersatu dengan satu tujuan. Sekuat apapun diri kita secara pribadi tidak akan bisa dikalahkan dengan kekuatan sebuah kelompok. Kekuatan persatuan dan kesatuan ini jika baik dan benar
dan diarahkan ke konsep yang lebih baik, yaitu wawasan kebangsaan, itu akan menciptakan kekuatan yang besar untuk mencapai cita-cita bangsa ini. Ya, karena wawasan kebangsaan menentukan bangsa menetapkan diri dalam tata berhubungan dengan sesama bangsa dan dalam pergaulan dengan bangsa-bangsa lain di dunia internasional. Justru wawasan kebangsaan kita inilah yang menjadi amunisi mungkin ya, atau kekuatan kita agar kita dapat bergaul dengan bangsa-bangsa lain. Kesamaan sejarah, kesatuan-kesatuan. Contohnya aja gini, dengan kesamaan sejarah ya, kita bisa menciptakan apa dulu? Bung Karno itu menciptakan apa? Konferensi Asia Afrika, salah satunya. Ya, yang menjadi bagian dari bukti bahwa wawasan kebangsaan yang berawal dari persatuan dan kesatuan bisa menciptakan sesuatu yang jauh lebih besar lagi. Itu konferensi Asia Afrika. Yang semuanya punya nasib yang sama kan tentang penjajahan. Dan bersatu menjadi satu konferensi yang besar. Itu merupakan bukti bahwa wawasan bangsa Indonesia ini bisa kita terapkan juga di luar. Bisa menjadi bagian dari pergaulan kita dengan dunia internasional. Konsep kebersamaan, persatuan, dan kesatuan ini yang muncul, ini kita gunakan untuk bergaul dengan yang lain dengan menciptakan sebuah konferensi internasional. Itu dari berawal dari konsep wawasan kebangsaan, persatuan, dan kesatuan. Ya. Wawasan kebangsaan mengandung komitmen dan semangat persatuan untuk menjamin keberadaan dan peningkatan kualitas hidup bangsa dan menghendaki pengetahuan yang memadai tentang tantangan masa kini dan masa yang akan datang serta berbagai potensi bangsa yang kita punya saat ini. Jadi wawasan kebangsaan itu berkembang komitmennya. Bahwa setiap zaman itu punya caranya sendiri dalam bergerak dan bertindak. Dan wawasan kebangsaan inilah harus menjadi dasar dari kita bertindak itu. Kita harus tahu bahwa zaman itu bergerak. Setiap zaman punya tantangannya sendiri. Dengan mudahnya akses media sosial, media internet, dengan media digital, sosial, dan lain sebagainya membuat manusia itu lebih individualis sebenarnya kan. Begitu ya, hasil penelitian. Nah, individualistik inilah merupakan tantangan bagi bangsa kita. Kita tuh persatuan dan kesatuan bangsa lah, ingat. Kita tuh lebih mengedepankan kesatuan daripada individualistik. Cita-cita bangsa ini tidak akan pernah bisa kita capai jika kita sendiri-sendiri. Pedulilah dengan bangsa ini. Siapa lagi soalnya akan peduli dengan bangsa ini kecuali kita, rakyatnya, bagian dari bangsa ini. Siapapun yang menduduki pemerintahan itu bagian dari rakyat juga kan. Dan kalian pun sebagai mahasiswa akan menggantikan tempat-tempat mereka. Lembaga yudikatif, eksekutif, legislatif, semua itu akan digantikan dengan kalian, mahasiswa, para penerus. Terlepas nanti kalian berada di mana, wawasan kebangsaan ini harus menjadi bagian dari cara kalian, dasar kalian berpikir seperti seharusnya
bangsa Indonesia bertindak. Kita punya cita-cita bersama, kepentingan bersama, ekonomi untuk kepentingan bersama, sejarah untuk kepentingan bersama, politik untuk kepentingan bersama, sosial dan budaya untuk kepentingan bersama. Bahwa budaya itu bukan untuk dipersalahkan, tapi kita harus memaknai itu dengan sangat baik. Budaya itu punya makna yang sangat luar biasa besar, yang harus menjadi bagian kita berpikir bahwa Indonesia itu kaya, sebagian dari wawasan kebangsaan kita. Ya, karena yang memaknai itu adalah manusia. Kita tidak perlu mempercayai sesuatu yang berhubungan dengan kepercayaan kita secara pribadi dan individualistik, ya. Tapi kita bisa memaknai itu sebagai sebuah kekayaan bangsa ini. Kita bisa menjaga itu sebagai kekayaan bangsa ini. Kita bisa benar-benar memelihara itu sebagai kekayaan bangsa ini yang menjadi wawasan kebangsaan kita, menjadi identitas kita ke depannya, menjadi bagian dari cara kita untuk bergaul di dunia internasional. Itulah potensi-potensi bangsa yang harus kita kembangkan. Ya, jangan sampai giliran nanti yang kita itu diakui oleh negara lain kita marah. Padahal diri kita sendiri sangat sulit untuk mengakui itu. Makanya mulai dari sekarang coba pedulilah dengan bangsamu sendiri. Nah, potensi-potensi bangsa yang memiliki makna dan nilai luhur yang sangat tinggi, yang menjadi bagian kita untuk berjuang di dunia internasional. Ya, oke. Nah, makna wawasan kebangsaan bagi bangsa Indonesia. Ya, wawasan kebangsaan mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menetapkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ya, kemudian yang kedua adalah wawasan kebangsaan mengembangkan persatuan Indonesia sedemikian rupa sehingga asas Bhinneka Tunggal Ika dipertahankan dengan baik. Yang ketiga, wawasan kebangsaan tidak memberi tempat pada patriotisme yang licik. Demi kepentingan pribadinya saja dia menghancurkan banyak orang. Wawasan kebangsaan itu luas. Oke. Dengan wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh pandangan hidup Pancasila, bangsa Indonesia telah berhasil merintis jalan dan menjalani misinya di tengah-tengah tata kehidupan di dunia ini. Ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur bertekad untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri, serta sejahtera lahir dan batin. Agar dapat sejajar dengan bangsa lain yang sudah maju. Bangsa lain yang sudah maju itu bukan maju secara teknologi saja, tidak. Tapi secara sosial dan budaya. Secara wawasan kebangsaan mereka. Secara identitas mereka. Mereka maju semuanya. Mereka pertahankan apa yang baik bagi mereka. Mereka pertahankan kekayaan-kekayaan budaya yang mereka miliki. Untuk menjadi sebuah bangsa yang maju. Bukan malah kekayaan-kekayaan budaya kita tuh digerus sama kita karena individualistik kita masing-masing. Kemarin saya di kelas saya bertanya tentang budaya kalian masing-masing, banyak mahasiswa yang nggak tahu budaya mereka apa, hanya numpang lahir saja. Tapi mereka nggak tahu nilai-nilai budaya mereka apa, seperti apa, bagaimana. Contohnya aja kemarin saya tanya apa tentang musik yang mereka pahami, musik budaya mereka. Nggak ada yang tahu.
alat musik, ada yang tahu. Sikap dan sifat luhur yang diturunkan oleh para luhur kepada mereka. Sopan santun, etika, etiket, dan lain sebagainya. Nggak ada yang tahu. Tapi giliran ditanya tentang pusat perbelanjaan yang hits, tahu mereka semua. Bukan tidak boleh kita mengetahui yang hits. Tapi wawasan kebangsaan kita mana? Identitas kita untuk kita tunjukkan pada dunia itu mana? Batik. Giliran batik diakui oleh negara lain, kita marah. Tapi ketika mahasiswa saya tanya, batik daerah kamu apa? Nggak ada yang tahu. Oleh karena itu, wawasan kebangsaan itu penting untuk kita pelajari, penting untuk kita pahami, penting untuk kita lihat nilai-nilai luhurnya. Penting kita maknai dengan baik budaya tersebut sebagai bagian dari wawasan kebangsaan kita untuk membuat negara kita itu maju. Negara-negara maju itu maju karena memang mereka mempertahankan identitas mereka. Mereka memanfaatkan teknologi sehingga identitas mereka bisa lebih kuat lagi, bukan malah mengganti atau merusak budaya mereka sendiri itu. Bisa kita lihat, ya. Oleh karena itu coba wawasan kebangsaan itu perlu kita pahami dan pelajari bersama, ya. Ada beberapa nilai wawasan kebangsaan yang terwujud dalam Persatuan Kesatuan Bangsa. Ya, pertama adalah penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Ya, kemudian tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu. Kemudian cinta akan tanah air dan bangsa, demokrasi atau kedaulatan rakyat, kemudian kesetiakawanan sosial, dan masyarakat adil dan makmur. Karena itu, hakikat wawasan kebangsaan adalah keutuhan nasional atau Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh, menyeluruh dalam lingkup Nusantara dan demi kepentingan nasional. Ya. Berarti setiap warga negara dan aparatur negara wajib berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh, menyeluruh dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa, termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh lembaga negara. Mau itu aturan, apa peraturan, program, dan lain sebagainya harus memiliki wawasan kebangsaan. Ya. Dalam penyelenggaraan kehidupan nasional, agar senantiasa mengarah pada pencapaian tujuan nasional, diperlukan suatu landasan dan pedoman yang kokoh berupa konsepsi wawasan kebangsaan untuk mewujudkan aspirasi bangsa serta kepentingan dan tujuan nasional. Wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan wawasan Nusantara yang tidak lain adalah pedoman bagi proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional. Sedangkan ketahanan nasional adalah kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional merupakan dua konsepsi dasar yang saling mendukung sebagai pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara agar tetap jaya dan berkembang seterusnya.
Wawasan kebangsaan merupakan konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai suatu kesatuan wilayah meliputi tanah, air, termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya, dan udara di atasnya secara tidak terpisah, yang mempersatukan bangsa dan negara secara menyeluruh, mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan serta keamanan nasional. Pentingnya wawasan kebangsaan dalam konteks pembangunan nasional tidak dapat diabaikan. Ingat ya, wawasan kebangsaan menjadi landasan untuk membangun kesatuan, keadilan, dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam masyarakat yang memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, terdapat semangat saling membantu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Rasa memiliki terhadap negara dan bangsa akan memotivasi individu untuk berperan aktif dalam pembangunan nasional, baik melalui partisipasi dalam kegiatan sosial, politik, maupun ekonomi. Ya, jadi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional itu penting. Saling bersinergi, saling membutuhkan. Dan yang terlibat itu adalah kita sebagai warga negara yang harus ikut terlibat dalam wawasan kebangsaan, kemajuan, dan cita-cita negara ini. Dan